Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amria dengan NIM 1914309990 dari program studi pendidikan biologi. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah fisiologi tumbuhan. Di sini saya akan membahas mengenai enzim. Nah, adapun subtopik yang akan saya jelaskan yaitu pertama itu tentang pengertian enzim. Yang kedua, cara kerja enzim. Yang ketiga, peranan-peranan enzim serta sifat-sifat enzim. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan enzim. Nah, enzim merupakan senyawa protein yang memiliki molekul besar. Adapun beberapa enzim hanya terdiri dari beberapa polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia. Adapun residu asam amino, namun ada enzim lain yang memerlukan tambahan komponen untuk aktivitasnya. Nah, komponen tersebut disebut dengan gugus protestik. Nah, gugus protestik ini adalah ion atau molekul yang diperlukan beberapa enzim untuk melakukan proses katalis. Gugus protestik dapat berupa molekul anorganik seperti ion seperti Mn2+ atau Cn2+, atau berupa molekul organik kompleks seperti vitamin B1, B2, B6, neosin, dan biotin. Kemudian kita lanjut ke cara kinerja enzim. Salah satu ciri khas enzim adalah cara bekerjanya secara spesifik. Artinya, enzim dapat bekerja pada substrat tertentu. Adapun teori yang menjelaskan tentang cara kinerja enzim yaitu terbagi dua teori. Yang pertama yaitu lock and key, yaitu model gembok dan kunci. Nah, ditemukan oleh Fischer pada tahun 1898. Enzim diumpamakan sebagai induk yang mempunyai bagian kecil yang dapat mengikat substrat. Ibaratnya lubang pada gembok tempat dimasukkan kunci. Nah, bagian enzim yang dapat berdekatan dengan substrat tersebut sesuai di sisi aktif disebut juga dengan sisi aktif. Nah, substrat yang diumpamakan kemudian dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Oke, yang kedua itu tentang Indocke-Fast Theory atau biasa disebut teori tetapan industri. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk, menyesuaikan bentuk substratnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim adalah protein katalis. Nah, katalis itu yang merupakan laju kimia yang berubah dengan kecepatan reaksi tanpa ikut berubah akibat reaksi tersebut. Nah, enzim mampu melakukan hal tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap energi aktivitas yang dibutuhkan terhadap reaksi kimia. Energi reaksi kimia adalah energi yang dihasilkan untuk memecahkan reaksi tersebut. Adapun peranan enzim yaitu yang pertama, peranan enzim menurunkan batasan energi aktivitas yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Turunnya batasan energi ini dapat memungkinkan reaksi turunnya terjadi pada temperatur. Hal ini sangat penting karena sebagian besar molekul yang berkaitan dengan proses kehidupan sangat sensitif terhadap berisiko sangat tinggi. Adapun sifat-sifat enzim yaitu yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Enzim dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut serta bereaksi. Hal ini tidak dapat diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi dalam jumlah sedikit saja, tetapi enzim dapat menyelenggarakan suatu perubahan saat yang beribu-ribu kali beratnya molekul itu tersendiri. Yang kedua,
enzim dapat bekerja secara spesifik. Nah, enzim yang tidak dapat bekerja secara spesifik dalam substrat tetapi hanya dapat bekerja dalam hasil tertentu saja. Misal katalase hanya mampu menghidrolisis H2 menjadi H2O, bukan substrat yang lain. Yang ketiga itu tentang enzim berupa kaloid. Nah, enzim adalah protein sehingga dalam larutan enzim dapat membentuk suatu kaloid. Hal ini dapat menambah luas bidang permukaan enzim sehingga bidang aktivitas lebih besar. Kemudian enzim dapat bereaksi dengan adanya substrat asam basa maupun sisi aktif enzim mempunyai residu asam amino spesifik yang merupakan pemberi atau penerima protein. Kemudian enzim bersifat termolabil. Nah, aktivitas enzim mempengaruhi oleh suhu. Dalam batas tertentu, makin tinggi suhu yang mempercepat reaksi kimia, maka sebaliknya akan jika suhu semakin rendah, reaksinya semakin lambat. Kemudian yang terakhir itu kerja enzim bersifat bolak-balik atau irreversible. Nah, enzim tidak dapat menentukan arah dari reaksi tersebut, tetapi hanya dapat mempercepat laju reaksi sehingga reaksi mencapai keseimbangan. Misal pada enzim lipase dapat mengubah lemak asam gliserol. Sebaliknya lipase juga mampu menyatukan gliserol asam lemak. Kemudian adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim, yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi substrat, dan inhibitor. Oke, kita masuk ke suhu. Nah, enzim bekerja baik pada suhu optimum. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda. Pada umumnya bekerja pada optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu rendah molekul enzim bergerak secara perlahan dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk memulai sebuah reaksi. Kemudian pH atau derajat kesamaan. Nah, faktor berikutnya yaitu untuk mempengaruhi aktivitas enzim adalah yaitu pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimal pada kondisi optimal tertentu. Pada umumnya pH optimal enzim bergerak 6-8. Namun terdapat beberapa pengecualian sebagai contoh enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein. Oke, kemudian kita lanjut ke konsentrasi substrat. Nah, laju reaksi enzimatik meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, maka kinerja enzim semakin menurun sehingga dibutuhkan penambahan untuk mengatasinya. Kemudian konsentrasi enzim. Nah, di konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzimatik berbanding lurus, atau artinya reaksi enzimatik akan bertambah secara konstan dengan adanya penambahan konsentrasi. Oke, kita lanjut ke aktivator. Nah, zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kinerja enzim. Contohnya seperti pada logam alkali, tanah, CO, magnesium, Nn, dan Cl. Terakhir itu inhibitor. Nah, inhibitor merupakan senyawa yang mampu menghambat kinerja enzim. Nah, senyawa ini dapat menghambat aktivitas enzim sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Inhibitor terbagi atas dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan
suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat dan bersaing secara substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif merupakan suatu senyawa kimia yang menghambat enzim dengan cara menghambat pada bagian sisi aktif enzim, yaitu sisi allosterate. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai enzim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.